Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, apa kabar anak-anak? Baik, Bu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak ibu. Siang, Bu. Sehat semuanya kan? Sehat, Bu. Baik, alhamdulillah kalau begitu. Baiklah, sebelum kita mulai, kita baca ayat suci Al-Quran terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Surat apa? Al-Ikhlas, Bu. Surat ke-6 aja ya, lanjutan dari kemarin. Oke, Bu. Ayat 6 sampai 10 ya. Iya, Bu. Udah? Belum. Ntar, Bu. Yuk kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-laila libasa. Shadaqallahul azim. Baik, semoga dengan membaca ayat suci Al-Quran tadi membuat hati kita lebih tenang. Selanjutnya, Ibu absen dulu. Ya, Bu. Agni, Hadir, Bu. Yosi, Jur, Bu. Diki, Alfa, Bu. Zikri, Hadir, Bu. Dian, Hadir, Bu. Muhammad, Alfa, Bu. Wahyu. Hadir, Bu. Baik. Bagi kawan-kawan yang tidak ada kabar, besok akan ibu tanya mana mereka, kenapa tidak ada kabar ini. Baiklah, sebelum kita mulai, sebelum kita masuk kepada materi, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu kepada saudari Agni. Tolong dipimpin. Siap gerak, doa mulai. Doa selesai. Baiklah, anak-anak ibu ada yang ingat materi kita pada minggu kemarin? Perangkat keras, Bu. Nah ya, kalau Agni apakah ingat apa itu perangkat keras? Perangkat yang berupa fisik yang bisa disentuh dan dilihat. Ya, betul sekali. Nah, jadi materi kita pada hari ini
Internet adalah suatu jaringan yang memungkinkan kita untuk saling terhubung satu sama lain. Ya, bisa berkirim data, mengakses informasi, dan lain-lain. Baik, Ibu sebentar ya anak Ibu. Ibu akan menampilkan PPT Ibu. Nah, baik. Pada materi kita hari ini itu ada judulnya itu jaringan internet. Nah, baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita tentang internet ini, yang pertama itu siswa dapat memahami pengertian internet dengan benar. Yang kedua, siswa dapat mengetahui fungsi internet dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga itu siswa dapat menyebutkan manfaat internet di bidang pendidikan, komunikasi, dan lain-lain. Siswa dapat memahami dampak positif dan negatif penggunaan internet. Nah, selanjutnya itu siswa dapat menggunakan internet secara bijak, aman, dan bertanggung jawab. Nah, itu adalah penyampaian dari tujuan pembelajaran kita tentang internet. Ada yang tahu apa itu internet? Itu aku. Nah, jadi internet itu merupakan sebuah sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer-komputer jaringan seluruh dunia. Jadi internet itu biasanya kita pakai ketika menonton video ataupun memakai WhatsApp, juga kita memakai internet. Nah, jadi internet ini adalah internet. Internet ini bisa kita pakai untuk internet ini akan menghubung dengan handphone juga bisa, ke komputer supaya apa yang kita cari di komputer bisa muncul. Kalau tidak ada internet, pasti materi yang kita cari atau memakai WhatsApp pun tidak akan bisa, karena tanpa internet itu semuanya tidak berfungsi. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang internet. Nah, internet ini ialah suatu network komputer global yang memungkinkan penggunanya untuk mengirimkan pesan atau email, berkomunikasi, berbelanja, mencari informasi, dan mendapatkan dokumen berbagai jenis file dan program. Dengan kata lain, internet ini adalah jaringan dari jaringan komputer. Internet merupakan contoh jaringan terbesar menghubungkan jutaan komputer yang terbesar di seluruh dunia. Nah, selanjutnya menggunakan protokol TCP atau IP sebagai bahasa. Selanjutnya menggunakan arsitektur client atau server. Remote server menyediakan file dan memberi layanan bagi pengguna komputer lokal.
sama, ikon juga diperkenalkan sebagai lambang penting yang menunjukkan at atau pada. Nah, pada tahun 1973, jaringan komputer ARPANET dimulai dikembangkan ke luar Amerika Serikat. Dan ada juga di tahun 1977 terdapat 100 PC dan mainframe yang terkoneksi ke ARPANET dan sebagian besar dari universitas. Selanjutnya pada tahun 1980-an, ARPANET pecah menjadi ARPANET dan MILNET atau militer. Selanjutnya tahun 1986, National Association Foundation atau NSF mengeluarkan NSFNet jaringan dengan kecepatan 56 kbps dan merupakan embrio dari internet sekarang ini. Di tahun 1987 berdiri UUNet merupakan provider internet komersial pertama. Di tahun 1990 ARPANET dibubarkan dan tahun 1992 jumlah host internet mencapai 1 juta. Di tahun 2004 jumlah host internet mencapai 5 juta di seluruh dunia. Nah, selanjutnya ada manfaat internet. Kepada saudari Afni, tolong bacakan apa itu manfaat internet. Manfaat internet yang pertama, informasi untuk kehidupan pribadi, kesehatan, rekreasi, hobi, pengembangan pribadi, rohani, sosial. Yang kedua, informasi untuk kehidupan profesional, bekerja, teknologi, perdagangan, saham, komunitas, berita bisnis, asosiasi profesi, asosiasi bisnis, berbagai forum komunikasi. Yang ketiga, keanggotaan internet tidak mengenal batas negara, ras,
Yang kedua ada WSP, yaitu Wireless Session Protocol. Yang ketiga WTP. WTP itu Wireless Transport Protocol. WDP, selanjutnya ada SMS. Selanjutnya itu kita masuk kepada browsing. Nah, browsing itu adalah singkatan untuk istilah web browser. Jadi browser itu adalah sebuah program yang digunakan untuk mengakses World Wide Web atau internet dan fasilitas lainnya. Yang merequest dokumen-dokumen dari komputer-komputer yang terkoneksi internet atau server di seluruh dunia dan menampilkan informasi dari dokumen tersebut pada Windows browser. Nah, saat ini terdapat sejumlah browser yang populer seperti Internet Explorer, Opera, dan Netscape Navigator, dan Mozilla, dan lain-lainnya. Nah, di sini ada layanan dalam internet. Yang pertama, browsing, melihat atau membaca halaman-halaman internet. Yang kedua ada chatting. Anak-anak itu tahu apa itu chatting? Tahu. Apa? Coba jelaskan apa itu chatting. Berkomunikasi menggunakan teks. Ya, betul. Jadi chatting itu berkomunikasi dengan teks, suara, maupun video melalui internet. Yang ketiga ada email. Nah, email ini dikirimkan atau menerima pesan dan juga file melalui internet. Kalau nggak ada internet nih, pasti pesan dan juga file kita tidak akan terkirim. Nah, yang keempat ada download. Nah, download ini mengambil file dari internet. Mengenal alamat internet. Nah, anak-anak itu tahu bagaimana komputer-komputer dalam internet dapat dikenal satu sama lain? Ada yang tahu? Jadi masing-masing komputer diberi alamat IP-nya atau internet protokol yang bersifat unik seperti alamat rumah seseorang. Nah, dan itu alamat IP-nya itu merupakan susunan angka dari 0 sampai 226 dipisahkan oleh titik contoh. Contohnya itu 172.26.2.206 yang merujuk kepada alamat IP sebuah organisasi. Selanjutnya, untuk memudahkan dalam mendirikan IP, dibuatkanlah sebuah sistem namanya domain atau DNS. Nah, di sini ada domain name system atau DNS. Yang pertama, sistem yang memetakan domain ke alamat IP. Yang kedua, server ini memelihara daftar nama jaringan lokal dan nama komputer serta alamat IP. Ketiga, setiap kali nama domain digunakan ketentuan DNS, maka akan diterjemahkan kepada alamat IP tertentu. Selanjutnya, contoh nama domain www.example.com akan diterjemahkan kepada alamat IP 198.105.232.4. Nah, di sini ketika kita membuat IP itu titiknya jangan sampai lupa. Nah, tipe domain. Selanjutnya kita ada tipe domain. Tipe domain com atau co itu keterangan untuk perusahaan komersial.
Nah, untuk E2 atau AC itu untuk institusi pendidikan. GOV atau GO itu biro atau badan pemerintah. Selanjutnya ada tipe marinil, yaitu untuk keterangan militer. Dan selanjutnya ORG atau OR itu untuk organisasi, dan NET itu penyediaan jaringan. Nah, selanjutnya itu ada mailing list. Mailing list itu mailing list atau list atau grup adalah sumber daya di internet yang memungkinkan anggota suatu kelompok berdiskusi melalui surat elektronis. Jika seseorang anggota kelompok mengirimkan surat, maka semua anggota akan mendapatkan surat tersebut. Nah, sampai di sini anak-anak ibu paham atau ada yang ingin ditanyakan pada ibu? Paham, Bu. Baik, kalau sudah paham, materi kita cukup di sini. Selanjutnya ibu akan menggunakan metode PBL itu berbasis masalah. Nah, jadi ibu akan memberikan masalah kepada anak-anak ibu nanti, dan anak-anak ibu akan mencari jawabannya, dan nanti akan presentasi ke depan apa itu jawabannya. Nah, ibu cari dulu masalahnya ya. Baiklah, karena materi kita sudah selesai, ibu akan memberikan masalah seperti yang ibu bilang tadi. Ibu akan memberikan masalah kepada Ananda, dan Ananda akan menjawab, dan nanti akan mempresentasikan jawabannya ke depan. Nah, jadi permasalahan yang ibu berikan, judulnya itu tentang penggunaan internet di kalangan pelajar. Nah, masalahnya itu di sebuah sekolah banyak siswa menggunakan internet setiap hari. Internet membantu mereka mencari materi pelajaran dan berkomunikasi dengan teman. Namun, beberapa siswa justru lebih sering menggunakan internet untuk bermain game online dan media sosial saat belajar. Nah, coba Ananda cari solusi supaya pelajar itu tidak terlalu fokus atau tidak bermain saat belajar. Coba cari alasannya. Nanti setelah tahu alasannya, Ananda akan presentasi ke depan bagaimana mengatasi permasalahan yang telah ibu berikan itu. Nah, ibu beri waktu 10 menit untuk mencari solusinya, solusi permasalahan dari ini. Kalau ada soalnya yang ragu, silakan tanyakan lagi pada ibu ya.
menjelaskan hasil dari masalah yang diberikan. Baiklah, saya akan menjelaskan permasalahan yang diberikan Ibu, yaitu di sebuah sekolah penggunaan internet sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari para siswa. Hampir setiap hari mereka memanfaatkan internet untuk berbagai keperluan, terutama dalam kegiatan belajar. Dengan adanya internet, siswa dapat mencari materi pembelajaran dengan lebih mudah dan cepat. Mereka bisa menemukan informasi tambahan dari berbagai sumber, menonton video pembelajaran, membaca artikel pendidikan, hingga mengajarkan tugas secara online. Selain itu, internet juga membantu siswa dalam berkomunikasi dengan teman maupun guru. Walaupun internet memberikan banyak manfaat, penggunaannya tidak selalu berdampak positif di sekolah tersebut. Beberapa siswa justru lebih sering menggunakan internet untuk bermain game online dan membuka media sosial saat jam belajar berlangsung. Akibatnya, mereka menjadi kurang fokus dalam belajar, sering tidak memperhatikan penjelasan guru, dan tugas sekolah menjadi terbengkalai. Kebiasaan tersebut juga dapat menurunkan prestasi belajar karena waktunya yang seharusnya digunakan untuk belajar pada berbagai hiburan. Selain mengganggu konsentrasi belajar, penggunaan internet juga berlebihan untuk game online dan media sosial juga dapat mempengaruhi perilaku siswa. Dan siswa yang menjadi malas belajar, sulit mengatur waktu, bahkan kurang berinteraksi secara langsung dengan teman sekitarnya. Dengan kebiasaan ini terus dibiarkan, maka dapat diberikan dampak buruk bagi perkembangan pendidikan dan kedisiplinan siswa. Oleh karena itu, penggunaan internet harus dilakukan secara bijak dan seimbang. Siswa harus perlu memahami bahwa internet sebaiknya digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, terutama untuk mendukung proses belajar. Guru dan orang tua juga memiliki peran yang penting dalam mengawasi serta memberikan arahan agar siswa dapat memanfaatkan internet dengan baik dan menjadi sarana yang sangat membantu dalam meningkatkan pengetahuan dan kemampuan siswa. Sekian, Bu. Baik, terima kasih kepada Ananda Yusi. Mari kita beri aplaus untuk Ananda Yusi. Baik, silakan dulu kepada Ananda Yusi. Karena presentasi kita sudah siap semuanya, dan masalah yang diberikan sudah terjawab oleh Anda semua. Selanjutnya Ibu akan memberikan tugas di rumah. Tugasnya itu ada 3 soal. Yang pertama, coba Anda jelaskan dengan bahasa sendiri apa itu internet. Yang kedua, berikan dampak negatif dan positif dari penggunaan internet. Yang ketiga, sebutkan keuntungan dari penggunaan internet dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tugasnya ini ada 3 soal dan